Kak Sari dalam program baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. Merdeka! Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. Tepuk tangan, sentak kaki, melompat, haleluya. Tepuk tangan, sentak kaki, melompat, puji Tuhan. Melompat, puji Tuhan. Dan melompat, puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, 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 hore! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Tika Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Wow, apa kabar nih adik-adik semua yang ada di rumah? Pastinya semuanya sehat dong dan selalu bersukacita. Nah, adik-adik, jika ada adik-adik di rumah yang sedang sakit, jangan lupa berdoa, oke? Tumpang tangan di bagian tubuh yang sakit. Nah, atau juga bisa mendoakan untuk keluarga, mama atau papa yang sedang sakit. Nah, sentuh bagian yang sakit kemudian didoakan. Percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Iya kan Kak Tari? Iya Kak Tika, jadi jangan lupa lakukan ya adik-adik. Nah, adik-adik, di episode kali ini kita mau belajar sesuatu yang luar biasa loh. Nah, sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu. Oke adik-adik, seperti biasa Kakak Tari yang akan memimpin kita di dalam doa. Oke. Baiklah adik-adik semua yang ada di rumah, sebelum kita menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan, Kak Tari akan pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan cerita di Mesbah Doa Kids. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami mengerti dan kami belajar supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati dan urapi kakak-kakak yang mengajari kami di Mesbah Doa Kids. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan manusia bertambah banyak, maka semakin banyaklah dosa manusia. Jadi, zaman dahulu saat manusia berdosa, mereka harus mempersembahkan korban berupa binatang seperti lembu, kambing, domba, merpati, menurut kesanggupan mereka. Jadi, imam besar yang ada di bait suci menyembelih dan membakar binatang-binatang itu sebagai korban penghapus dosa. Karena semakin banyak manusia di bumi dan semakin banyak kejahatan yang terjadi dan semakin banyak dosa-dosa, sehingga manusia membutuhkan lebih banyak lagi lembu, kambing, domba, dan merpati untuk disembelih agar mereka bisa menghapus dosa mereka. Tuhan pun melihat
semakin banyak darah yang dicurahkan untuk dosa-dosa manusia. Dan karena kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan pun mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia. Wah, Kak Tari, berarti zaman dahulu untuk menebus dosa kita harus mempersembahkan korban ya? Iya Kak Tika, dan ketika mempersembahkan korban itu ada kambing, ada domba, lembu, dan lain sebagainya. Ada juga merpati loh Kak Tika. Oh begitu ya Kak Tari. Waduh, bagaimana caranya ya kalau Kak Tika pikir-pikir harus bawa lembu, bawa merpati. Wah, Kak Tari, itu banyak banget. Iya Kak Tika, selain banyak, ribet juga Kak Tika. Iya. Karena kita harus bawa ke bait Allah, harus diangkat jauh-jauh dari rumah. Tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus rela mati untuk kita semua dan darahnya yang tercurah untuk kita semua. Sehingga hari ini kita tidak perlu lagi untuk mempersembahkan kambing, domba, lembu, ataupun merpati dan lain sebagainya. Coba Kak Tika bayangkan, kalau zaman dahulu sampai zaman sekarang kita masih mempersembahkan kambing dan domba. Sementara di dunia ini kan banyak manusia. Iya Kak Tari, itu juga yang Kak Tika pikirkan. Banyak banget manusia. Terus setiap manusia kalau berbuat dosa harus bawa lembu, bawa merpati. Wah, itu sangat merepotkan. Iya Kak Tika, puji Tuhan karena Yesus kita tidak perlu lagi melakukan itu semua. Iya Kak Tari, Kak Tika sangat bersyukur sebab Tuhan Yesus mau menebus kita semua. Amin. Nah Kak Tari, apakah masih ada cerita lanjutannya? Masih ada Kak Tika, tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita, kita baca ayat ini dulu ya. Oke. Terdapat di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Yesus lahir ke dalam dunia, mati di kayu salib, dan darahnya yang suci dan kudus itu menyelamatkan semua umat manusia dari dosa. Setelah Yesus mati di kayu salib, menjadi korban untuk menebus semua dosa umat manusia, Yesus pun bangkit di hari yang ketiga. Kemudian Yesus naik ke surga dan menyiapkan rumah bagi semua orang yang percaya kepadanya. Namun saat Yesus naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus kepada semua orang yang percaya. Wah, Kak Tari, jadi itu sebabnya Roh Kudus sekarang tinggal dalam setiap hati kita ya Kak Tari? Iya Kak Tika, dan supaya lebih jelas lagi, kita baca di Yohanes 14 ayat 26 yuk. Ayo. Jadi kita harus selalu menjaga hati kita ya Kak Tari, sebab di hati kita Roh Kudus tinggal dan diam di hati kita. Nah, bagaimana cara menjaga hati? Kita harus rajin berdoa dan juga rajin memuji menyembah Tuhan dan selalu membaca Alkitab atau merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Dan karena Roh Kudus tinggal di dalam setiap hati kita semua, Roh Kudus yang akan menuntun kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menghasilkan buah-buah roh. Wah, ada buah-buah roh Kak Tari? Ada dong Kak Tika, tapi buah-buah roh itu akan kita pelajari di episode selanjutnya.
Wah, nggak sabar. Apa ya buah-buah roh itu? Oke Kak Tika, kita akan dengarkan di episode selanjutnya. Wah, Kak Tari. Jadi ada buah-buah roh ya Kak Tari? Ada dong Kak Tika. Jadi karena Roh Kudus ada dalam setiap hati kita dan hidup kita, Roh Kudus yang mengerjakan buah-buah roh itu, sehingga kehidupan kita penuh dengan buah-buah roh dan pertobatan. Wow, pasti hidup kita jadi berkat ya Kak Tari? Itu dia Kak Tika. Kak Tika nggak sabar Kak Tari. Apakah hari ini kita mau belajar tentang buah-buah roh? Eits, tunggu dulu. Kita akan belajar buah-buah roh di episode selanjutnya. Oh, begitu. Oke, baiklah adik-adik. Kalau gitu sampai sini dulu ya adik-adik. Kak Tika nggak sabar. Di episode selanjutnya kita akan belajar apa itu buah-buah roh. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Welcome to Mesbah Doa Kids. Good morning, everyone. Today, I want to ask you a very important question. Why do we need Jesus? Some of you might think because my parents say so, or because we go to church, or even because Jesus helps us to go to heaven. Those answers are not wrong. But today, I want us to understand something deeper. We need Jesus because we cannot fix our hearts by ourselves. One day, there was a boy named Leo. Leo had a brand new toy robot. One day, the robot stopped working. Now, Leo tried everything. He pushed the buttons harder, shook it, even talked to it, but nothing worked. So Leo opened the robot and tried to fix it himself. Instead, he made it worse. Springs flew out, wires got tangled, and the robot was completely broken. Finally, Leo brought the robot to the person who made it. The maker smiled, fixed it carefully, and the robot worked again, better than before. Leo learned something important that day. Some things are broken in ways only the maker can fix. Just like that robot, our hearts can be broken too. Sometimes we lie, sometimes we get angry, sometimes we hurt others with words, sometimes we feel jealous, and sometimes we feel scared or lonely, and sometimes too, we try to be good but fail again and again. Even when we want to do the right thing, we don't always do it, right? That's because sin breaks our relationship with God. That's because sin breaks our relationship with God, and we cannot fix that by ourselves. No matter how hard we try, this is why we need Jesus. Why Jesus? Jesus is not just a good teacher. He is not just a kind man. Now, Jesus is our Savior. He came because God loves us and God knows we are broken by sin. And lastly, God knows we need help. The Bible says, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." From Luke 19, verse 10. Jesus came to seek us when we are lost and to save us when we cannot save ourselves. What does Jesus do for us? Number 1, Jesus forgives our sins. When we say sorry and trust Him, He wipes our sins clean. Number 2, Jesus changes our hearts. He helps us love what is right and hate what is wrong. Number 3, Jesus walks with us every day. When we are afraid, lonely, or confused, He is with us. Number 4, Jesus gives us eternal life. Because He died on the cross and rose again, we can live forever with God.
Now, you don't need Jesus because you are too bad. You need Jesus because no one is good enough on their own. And the good news is this: Jesus is not waiting for you to be perfect. He is waiting for you to come to Him. Just like Leo brought his broken robot to its maker, we bring our broken hearts to Jesus, and He lovingly fixes us. So remember this: we need Jesus not because we are weak, but because He is strong. Not because we are hopeless, but because He is our hope. Now, let me hear you say that. Okay, now let's thank Jesus today for loving us, saving us, and never giving up on us. Let's pray together, guys. Dear God, we know that we don't always make the right choices. Sometimes we say things like we shouldn't, or do things that hurt others. Thank you for loving us so much that you sent Jesus to forgive us. Thank you too that we don't have to fix everything by ourselves. Help us turn away from sin and choose what is good and right. In Jesus' name we say amen. Okay guys, that's it for now. Stay tuned, alright? See you for the next time. Bye! Thank you.